Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kembali kita ketemu pada pertemuan mata kuliah Sosiologi Masyarakat Pedesaan. Kebetulan materinya hari ini itu mengenai masalah peternak yang ada di pedesaan. Ya, mengenai masalah ini tentu yang namanya masalah ya tidak akan ada habisnya. Pasti setiap selesai masalah yang satu habis, ada lagi muncul masalah yang satu, tidak menutup kemungkinan. Ya, istilahnya orang itu kalau tidak ada masalah itu bukan berarti artinya dia tidak hidup. Kalau orang hidup itu pasti ada masalahnya. Nah, tergantung bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Nah, jadi contoh pada masalah apa saja sih yang ada di pedesaan. Jadi masalah-masalah yang ada di pedesaan itu yang pertama terbatasnya informasi atau teknologi. Ya, jadi ini yang pertama ya. Yang pertama itu terbatasnya akses informasi dan teknologi. Ya, seperti yang kita ketahui bersama di pedesaan itu agak sulit ya, terutama mengenai akses jaringan untuk mendukung adanya informasi dan teknologi itu sangat apa istilahnya sangat terbatas. Ya, baik itu untuk mendukung sarana prasarana ya. Jadi yang masalah yang pertama bagi peternak yang ada di pedesaan itu yang pertama terbatasnya akses informasi dan teknologi. Adapun masalah yang kedua itu terbatasnya akses terhadap modal. Ya. Akses terhadap modal ini terbatas dikarenakan di pedesaan itu ya hampir 90% ekonomi yang ada di pedesaan itu berada di garis kemiskinan ya. Jadi untuk akses terhadap modal ini agak sulit didapatkan, namun beberapa pihak perbankan itu sudah turun langsung ke masyarakat pedesaan memberikan beberapa opsi-opsi bantuan bagaimana bisa untuk mengembangkan usaha peternakan baik itu di bidang pertanian ya, perkebunan maupun peternakan. Kemudian yang ketiga, masalah yang ketiga lemahnya yaitu lemahnya kemampuan manajemen kelompok. Ya, jadi di sini lagi ditekankan ada yang namanya manajemen kelompok. Ini ya, ada manajemen, kemudian ada kelompok. Ya, bagaimana antara manajemen dan kelompok ini bisa saling bersinergi sehingga menghasilkan sesuatu yang diharapkan bersama. Kemudian masalah yang keempat itu tidak adanya mitra usaha. Ya, jadi ini juga menjadi masalah yang ada di pedesaan, masyarakat pedesaan, karena tidak adanya mitra usaha bisa menyebabkan terhambatnya suatu usaha, apalagi motivasi peternak, motivasi pengusaha untuk melink-matchkan antara usahanya itu agak sulit ditemukan ya. Namun sudah ada beberapa usaha dari pengusaha, baik itu perusahaan besar ya, seperti misalnya Java, Pokpen, kemudian ada macam-macam ya, perusahaan-perusahaan besar, ada Malindo, banyak
banyak perusahaan yang sudah turun langsung ke lapangan melalui PPL-nya, petugas penyuluh lapangan, agar bisa mitra dengan masyarakat. Jadi biasanya mitra itu menyediakan ternak yang ingin diusahakan. Biasanya itu pada garis umumnya ayam layer, kemudian ada juga ayam broiler. Tergantung minat dari masyarakat. Kemudian yang disediakan oleh mitra itu obat-obatan, vaksin dan sebagainya. Oke. Kemudian hasil akhir dari usaha ini, misalnya rantai pasok dari penjualan, misalnya ayam broiler. Kemana ayam broiler akan dibawa setelah dipelihara? Nah, itu. Biasanya mitra memfasilitasi mengenai hasil akhir atau nilai jual dari yang dipelihara. Nah, adapun tugas biasanya bagi peternak, ya, biasanya bagi peternak itu dia menyiapkan kandang, kemudian menyiapkan sumber daya manusia atau penjaga kandang. Ya. Jadi mereka bisa saling bersinergi. Ini secara garis besarnya masalah peternak yang ada di pedesaan. Namun tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi kendala-kendala atau masalah, ya, sangat banyak sebenarnya masalah kendala bagi peternak yang ada di pedesaan. Ya. Mungkin sekian dulu materi saya. Billahi fi sabilil haq, fasilitul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati.